Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, di tahun 2023 ini tentunya kita semua berharap kita dalam kondisi yang sehat walafiat dan tetap menjadi pribadi yang setia kepada Tuhan. Amin, haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama Bapak Ibu sebelum kita belajar merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat pagi Tuhan, terima kasih kami percaya pada saat kami bangun pagi, pada saat kami membuka mata Tuhan. Kasih-Mu, rahmat-Mu, anugerah-Mu, kami merasa semua itu baru yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Itulah sebabnya kami bersyukur kepadamu dan hidup kami ingin selalu dipenuhi oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, tenangkan dan teduhkan hati dan pikiran kami supaya apa yang kami pelajari pada pagi hari ini Tuhan membawakan hasil bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita belajar di dalam kitab Keluaran. Kitab Keluaran 13, haleluya. Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu, waktu saya mengatakan kita belajar di dalam kitab Keluaran, pasti ada pemikiran, ini pasti bicara tentang orang Israel. Ya, betul, betul sekali. Kita bicara tentang orang-orang Israel, di mana orang-orang Israel ini yang sudah mengalami pembebasan. Waktu mereka dipimpin oleh Musa, keluar dari perbudakan menuju ke tanah Kanaan. Nah, pada pagi hari ini saya akan memberikan judul yaitu hidup dalam penyertaan Tuhan. Oh haleluya, haleluya, hidup dalam penyertaan Tuhan. Saya bersaksi sebentar Bapak Ibu ya, izinkan. Beberapa bulan yang lalu saya sempat bersaksi kepada ladies waktu acara LPM. Apa yang saya saksikan? Yang saya saksikan adalah sebenarnya itu sesuatu yang baru dalam hidup saya dan benar-benar baru yang saya alami. Ya kira-kira sekitar 8:30 jam 9 malam itu saya keluar. Kebetulan saya tinggal di gereja dan saya ada di lantai paling atas. Saya keluar, iseng saja begitu. Saya keluar, tiba-tiba di atas kepala saya itu ada segumpal awan. Kira-kira sebesar telapak tangan gini ibu-ibu. Bapak Ibu, ya, dia itu bergerak dan bukan satu Bapak Ibu, 2, ya, bergerak. Tapi pikiran saya, itu kan memang awan itu kemana kita pergi, kita akan ada di situ. Kita ke kiri, dia akan ke kiri. Kita akan ke kanan, dia akan ke kanan. Pikir saya, atau itu lampu sorot dari Indosiar, kan pemukiman kita gereja dekat dengan Indosiar, ya. Mungkin ada acara live begitu sehingga lampu sorot itu mengena. Saya pikirannya datar saja. Tapi kok saya pikir-pikir ya, kenapa sih awan ini kok berputar-putar begitu Bapak Ibu? Wah, manusia saya mulai takut nih. Wah, jangan-jangan ini, jangan-jangan. Lalu saya masuk kamar. Masuk kamar, saya mengambil HP, saya keluar. Lalu saya foto, cekrek. Ya, kelihatan tipis ada 2. Gitu. Lalu saya masuk kamar lagi. Apa ini ya? Saya begitu Bapak Ibu. Apa ini ya? Apa ini yang namanya awan itu, tiang awan. Apa ini? Saya itu mikir-mikir begitu. Kan harusnya tiang api ya karena malam. Apa ini? Saya pikir begitu. Lalu saya coba keluar ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Dia mengikuti tepat di atas kepala saya, nggak jauh, nggak tinggi maksud saya. Yang saya heran tuh kenapa dia berputar-putar begini, berputar-putar. Ya, akhirnya saya kuatkan hati saya, oh ini mungkin yang namanya tiang awan, saya bilang begitu. Akhirnya saya bersyukur gitu ya, bersyukur. Setelah itu saya saksikan di LPM. Nah, pada pagi hari ini kita juga belajar, kita melihat bagaimana penyertaan Tuhan itu sudah dinyatakan dalam kehidupan
orang-orang Israel. Bukan akan, tetapi sudah dinyatakan. Waktu bangsa Israel keluar menuju tanah perjanjian, tanah Mesir, bahkan Tuhan menyatakan perkara besar bagaimana mereka melewati Laut Teberau itu. Tuhan membuka jalan melalui tongkat Musa. Bukan Musa loh ya, tapi Tuhan membuka jalan melalui Musa dengan tongkatnya itu. Sesungguhnya kalau kita ada dalam barisan atau kita ada dalam kelompok orang-orang Israel, tentu kita menjadi ketakutan yang sangat luar biasa. Ya, waktu si Musa itu ginikan tongkatnya itu kan, ya, lalu air itu membuka jalan menjadi dua. Ya, beribu-ribu orang menyeberang Laut Teberau. Setelah selesai orang-orang Israel menyeberang, laut kembali tertutup. Kita melihat ini bukan sesuatu yang kalau kita pikir nalar dan kalau kita berandai-andai kita tidak ada di situ, itu mah gampang. Tapi seandainya kita ada dalam barisan orang-orang Israel itu, bagaimana hati kita? Pasti hati kita ini juga merasa berterima kasih, bersyukur, dan mengatakan Tuhan itu sangat luar biasa pada saat kita selesai melewati Laut Teberau itu. Saudara-saudara kita yang ada di Jawa Tengah mengalami kebanjiran. Mereka sampai ada di atap untuk mempertahankan hidupnya. Mengungsi mereka, meninggalkan hartanya, meninggalkan yang beberapa tahun mereka geluti untuk membuat rumah, ya, ditinggalkan begitu saja. Dia harus berjuang melewati banjir itu. Yang kita tahu Bapak Ibu Saudara sekalian, penyertaan Tuhan itu tidak pernah berhenti. Penyertaan Tuhan itu tidak mandek. Tetapi terkadang kita yang merasa kalau disertai Tuhan itu segala sesuatu itu aman, segala sesuatu itu nyaman, segala sesuatu itu berhasil. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan di dalam Keluaran 13 ayat 21 mengatakan begini. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Wow, betapa Tuhan itu adalah Tuhan yang ajaib, yang tidak bisa kita gambarkan dengan apa-apa. Kita berpuisi pun tidak mewakili rasa kagum kita kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan bisa melakukan hal yang begitu spektakuler? Ya. Malam orang Israel dikasih penerangan, siang dipayungi. Wow, sangat luar biasa. Tuhan tidak berdiam diri, Tuhan tidak masa bodoh dalam kesusahan orang-orang Israel. Meskipun orang-orang Israel itu adalah bangsa yang tegar tengkuk, sulit untuk berterima kasih, sulit untuk mengingat kembali apa yang sudah Tuhan lakukan kepada mereka. Tetapi Allah kita, Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, yang selalu menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian juga saya, yang selalu ada di samping kita setiap saat, tidak pernah absen. Kapanpun, dimanapun, apapun kondisi kita, Dia selalu ada. Itu kan membuktikan bahwa Tuhan itu hadir dalam kehidupan kita, dan Tuhan itu ada setiap saat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak prediksi mengatakan bahwa tahun 2023 itu adalah tahun yang gelap. Ya. Semua berubah, pajak naik, apa-apa serba sulit. Memang kita tidak bisa dipungkiri, kita juga mengalami hal yang sama, melewati itu. Tetapi satu hal yang menguatkan kita, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang menyertai. Amin. Kalau Tuhan menyertai kita, kita bisa kuat, kita bisa cakap melakukan perkara-perkara besar dalam kehidupan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian,
Biarlah pagi ini di tahun 2023 ini kita melewati, menerobos barisan sampai ke depan bersama-sama dengan Tuhan. Karena dialah kekuatan kita, karena dialah yang kita andalkan. Jikalau Tuhan sudah menolong, sudah menyertai bangsa Israel, Tuhan juga akan melakukan hal yang sama kepada anak-anaknya, orang-orang yang setia kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan, biarlah pada pagi hari ini kita tetap optimis memasuki tahun 2023 bersama dengan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau mengingatkan kami setiap saat bahwa Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Sehingga kami tidak pernah gentar lagi, kami tidak pernah takut lagi, karena kami ada bersama Tuhan. Dan Tuhanlah yang menjadi perisai kami. Dikala kami mulai lemah, Engkau mengangkat kami. Dikala kami takut, Engkau akan membimbing kami Tuhan. Dan dikala kami cemas, Engkau akan menghibur kami. Engkaulah kekuatan kami dan pengharapan kami yang sejati. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan menyertai kita semua, amin.